damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 13, dimulai dari ayat 31 hingga ayat 35. Mari saya baca dan mari kita ikuti dengan tekun. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya manusia berpikir bahwa yang banyaklah sebagai penentu, bahwa yang besarlah yang menjadi penguasa, yang menguasai yang kecil. Dan demikian juga jumlah yang banyak menguasai minoritas atau kumpulan kecil. Itu lumrah dalam pemikiran kita. Tetapi kita mendengar pengajaran Yesus di sore hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan membuat perumpamaan tentang kerajaan surga, diumpamakan seperti biji sesawi yang ditanam peladang di kebunnya. Dan yang kedua, kita melihat melalui pembacaan firman Tuhan di sore hari ini yang sering dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu mengambil sedikit ragi dan mengambil tepung, yang pada umumnya ragi sedikit, tepung harus lebih banyak. Jadi apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya, sebenarnya kita harus berpikir bagaimana
firman Tuhan menjadi besar, yang walaupun pada awalnya mungkin tidak nampak seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Karena kecilnya bila ditaburkan biji sesawi, tentu biji itu tidak kelihatan. Demikian juga bila ragi dicampurkan ke suatu makanan atau tepung, cara bekerjanya tidak kelihatan, tapi berdampak kepada yang banyak. Jadi yang mau disampaikan perumpamaan dari tradisi kebiasaan orang Yahudi tersebut, ada yang tersembunyi, ada yang tidak kelihatan, ada yang tidak diperhitungkan. Biji sesawi, yang penting biji itu walaupun kecil, namun di dalamnya ada kehidupan, hidup dan berkembang. Sesudah besar, dia bermanfaat bagi sekitar. Demikian juga kira-kira sama yang mau disampaikan perumpamaan yang kedua, bahwa ragi itu sedikit, namun bisa mempengaruhi kepada yang besar atau yang lebih banyak. Bagaimana itu caranya? Itu yang diumpamakan Tuhan Yesus, bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup, firman yang berkembang, firman yang bermanfaat bila sudah besar. Dan kehidupan orang Kristen harus seperti ragi, dapat mempengaruhi, membawa segala orang yang berbeda dalam pemikiran, dalam kepercayaan untuk mempercayai Yesus Kristus. Itulah yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Namun di dalam nats ini saya pergumulkan, ada dikatakan Tuhan Yesus bahwa nats ini adalah melalui penafsirannya dia mengatakan untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi. Saya mencoba-coba dari mana, dari Nabi mana, dari situasi mana itu. Yang kecil, orang kecil, orang yang tidak diperhitungkan, tapi beriman, imannya hidup, dan dia menyaksikan kepada orang besar atau penguasa. Sebenarnya ini yang mau disampaikan Tuhan Yesus melalui penafsirannya, karena Yesus sendiri adalah ahli Alkitab. Dia menafsirkan perjanjian lama, itu pasti. Jadi bila kita melihat dalam peristiwa nabi-nabi, nabi yang terkenal di perjanjian lama, yang membuat mujizat yang begitu banyak adalah Elias, yang menggantikan pekerjaan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita dalam 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5, ada di situ diceritakan seorang anak kecil perempuan. Dalam cerita itu, kalau kita membacanya, karena dia budak, dia pun tidak mempunyai nama. Dia sangat sebenarnya tidak diperhitungkan. Dalam cerita itu,
pernah Israel dijajah oleh orang Aram. Dan pada saat penjajahan itu, pada masa pengepungan Yerusalem dan Samaria, orang Aram membawa seorang anak menjadi tawanan dan dia dipekerjakan untuk membantu pekerjaan istri seorang jenderal yang mungkin ini kalau di Indonesia sudah pangkatnya sudah bintang 4. Karena dia jenderal yang ternama pada saat itu yang bernama Naaman. Tapi di suatu waktu Naaman berpenyakitan kusta. Dia sangat kesakitan karena penyakit itu dan dia tidak mempunyai harapan lagi sembuh. Tapi dalam cerita itu anak yang tidak punya nama tersebut, anak yang tidak diperhitungkan tersebut menyatakan imannya. Dalam cerita itu dikatakan, bila tuanku dibawa di hadapan nabi yang ada di Samaria, yaitu Elias, penyakit tersebut akan sembuh. Itu adalah iman. Iman yang sangat kecil. Yang kecil itu pun dipakai Tuhan bila beriman. Itu juga yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Karena mereka adalah golongan orang-orang kecil dan tidak terpelajar. Dalam cerita itu dikatakan atau di cerita itu Naaman mau mendengar kesaksian atau anjuran dari orang kecil tersebut, perempuan anak kecil tersebut yang tidak punya nama itu. Sebenarnya kalau manusia harus punya nama, tetapi begitu rendahnya dia, penulis pun seakan-akan mengiyakan bahwa dia tidak diperhitungkan. Sering orang yang percaya kepada Yesus dipakai Tuhan yang tidak diperhitungkan karena tidak dapat dibanggakan. Tapi Tuhan memakai asalkan dia beriman. Itu yang mau disampaikan perumpamaan Tuhan Yesus ini. Iman itu pasti harus kita sampaikan, harus kita beritakan, harus kita wartakan. Seperti perempuan yang tidak punya nama tersebut. Dalam cerita itu mau kita aplikasikan melalui perumpamaan ini. Asalkan hidup, ada yang hidup dalam hati kita. Itu mungkin diajarkan oleh orang tuanya di sewaktu sebelum pembuangan. Tetapi anak itu beriman, diimani apa yang dia dengar. Sebenarnya dia sangat menderita pasti sebagai seorang anak berpisah dari bapak dan ibu, pasti dia menderita. Tapi dia mengutamakan mengingat Tuhan. Dan itu yang disaksikan di rumah oleh Naaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengimani tumbuh firman tersebut, Tuhan memberkati akan menjadikan besar
akan menjadikan itu menjadi suatu berkat kepada orang lain. Seperti tumbuhan sawi yang sudah besar. Burung-burung datang untuk bersarang di sana. Bila kita aplikasikan perumpamaan ini kepada kita orang Kristen, kita sebenarnya sudah percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana? Apa firman itu tumbuh dalam hati kita? Apa berkembang? Apa menjadi berkat karena firman yang ada dalam hati kita itu? Sebenarnya kita semua sudah Kristen yang dewasa. Kitalah introspeksi dirilah dulu kita. Entah sudah benar kita orang Kristen yang sudah dewasa. Apabila sudah dewasa kita tidak bersungut-sungut apapun yang terjadi yang menimpa, yang menyusahkan kehidupan kita. Firman itu harus kita pegang. Dan firman itu menjadi cahaya dan pelita kehidupan kita. Dan itu yang mau kita nampakkan kepada orang lain. Itu orang Kristen yang beriman. Berdampak kepada orang lain, berbuah kepada orang lain. Itu mau disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya. Yang walaupun kalian orang kecil, orang yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memakai kalian. Asalkan firman Tuhan tumbuh dalam hati kalian. Bukan mati, berkembang, tumbuh dengan sempurna sampai besar. Dan itu juga yang mau disampaikan kepada kita semua. Seperti perempuan yang tidak punya nama tersebut. Yang kedua dari perumpamaan Tuhan Yesus tersebut, sering kita berpikir besar dulu, baru bermanfaat. Tapi Tuhan memilih seperti perumpamaan ini, yang kecil mempengaruhi yang besar. Sedikitnya ragi, tetapi dapat mengubah perilaku yang jahat kepada yang baik. Apa yang diinginkan oleh yang pembuat roti tersebut. Apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus seperti ragi. Oh, kami ini orang kecilnya, apa dampaknya? Kecil pun perbuatan kita asalkan didasarkan oleh iman, itu berdampak sangat besar. Yang dimulai dari kecil, sehingga seluruh adonan itu dihamiri dikatakan. Dan itu juga yang tujuan Tuhan Yesus. Seluruh dunia harus berubah, yaitu mempercayai, mengimani Yesus Kristus Tuhan kita. Itu tujuan Tuhan Yesus. Dan kita pun, bagaimanapun status kita semua, bagaimanapun keberadaan kita, dipakai Tuhan Yesus. Asalkan kita mau menerima firman tersebut tumbuh dalam hati kita. Berkembang firman tersebut dalam kehidupan kita. Dan firman itu harus berbuat, berdampak kepada orang lain. Dan kita pun diutus, yang walaupun senyap, tidak melalui kata-kata perbuatan kita itu, tapi dapat mempengaruhi orang lain untuk supaya menjadi serupa dengan Kristus, perilaku serupa dengan Kristus.
Bagaimana kita membuat orang lain serupa dengan karakter Yesus Kristus kalau kita bukan ragi? Kalau kita bukan percaya kepada Yesus, kalau bukan kita betul-betul percaya kepada Yesus. Percayalah saudara bahwa kita telah ditebus Yesus. Yang walaupun kita, status kita entah apa itu di masyarakat, pekerjaan kita, miskin, kaya, kita semua dipakai. Yang penting firman itu kita letakkan, kita harus sampai dalam hati kita. Dan firman itu kita gumuli setiap saat supaya berkembang. Dan apa yang difirmankan Tuhan, yang ditanamkan dalam hati kita, harus kita nampakkan. Dan melalui itulah kita mempengaruhi orang lain. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui firman Tuhan yang kita imani itu, harus kita mewartakan itu, berbuat supaya saudara-saudara yang jauh dari Yesus Kristus menjadi satu dalam kesatuan kita mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pujilah Tuhan itu setiap saat melalui firman yang kita dengar. Kita hidupilah firman itu supaya firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Firman itu pasti membuat kita menjadi berbuah kepada masyarakat yang luas. Dan itu yang dimintakan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Bila kita bila firman-Nya itu selalu dalam hati kita, yang selalu kita renungkan, dan pekerjaan kita menjadi berkat, kita diutus menjadi berkat. Jadilah seperti biji sesawi yang tidak nampak tapi tumbuh. Jadilah seperti ragi, yaitu pekerjaan yang tidak pala diwartakan atau diberitakan, tetapi berbuat sesuai dengan keinginan Tuhan. Dengan perbuatan kita yang didasarkan dari iman, itu merubah dunia ini semakin sempurna. Karena Yesus memberkati firman-Nya. Dan Yesus sendiri, dan kita dipakai Yesus sendiri untuk merubah dunia yang semakin kacau ini. Amin. Mari kita berdoa.